dokumentasi testing Mobo Asus E203M dengan prosesor Intel Celeron N4000, RAM internal 2GB untuk pengemasan tanggal 11 Juni 2025. Oke, mainboard sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada SSD, baterai, board audio dan USB sebelah kanan, speaker, mainboardnya sendiri, touchpad, keyboard, fleksibel LCD dan kamera. Untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Dengan HDMI sudah terpasang ya, karena untuk LCD yang kita pakai memang LCD agak minus. Kita tekan tombol power. Mobo nyala. Mobo booting. Ya, Mobo running. Tinggal nunggu masuk ke dalam Windows. Kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di service. Kita segel di area sini untuk kode seri di E203MA dengan ref 2.0. Oke, Mobo sudah masuk ke dalam Windows. Untuk pertama kita cek navigasinya dulu. Untuk navigasi, touchpad berfungsi, kursor jalan. Untuk tes berikutnya kita tesnya untuk tes charging. Kita cek persentase baterai. Baterai di 52%. Oke, kita ambil dulu untuk casannya. Kita masukkan cas di DC-nya. Indikator cas nyala warna merah. Notifikasi cas masuk. Untuk notifikasinya. Oke, kita tutup dulu. Untuk kemudian kita cek spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Asus dengan sistem model VivoBook 12 dengan BIOS E203MAH dengan prosesor Intel Celeron N4000, memori terinstall 2GB DDR4 dengan display adaptor Intel UHD Graphics 600, sound input dari speaker dual Realtek High Definition Audio dan pattern input ada mouse, keyboard dan aksesoritas radio control, juga HIDI-to-C device. Untuk spesifikasi cukup. Kita tutup, kita cek display adapter dengan buka display setting. Kita cek display adapter utama untuk adjust brightness. Dual screen on dengan HDMI. Tes display adapter oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita tesnya untuk fungsional audio untuk speaker. Untuk speakernya sendiri, kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur dulu untuk volumenya. Ya, untuk speaker bunyi. Sorry kalau untuk pelan karena speakernya minus. Tes audio oke, tes speaker oke, speaker bunyi. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional fleksibel LCD. LCD sudah nyala, tinggal kamera. Kita tes untuk fungsional kamera, kita tes lewat start, pilih kamera. Indikator kamera nyala, tes kamera oke, tes fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional WiFi card on board. Kita cek untuk konektivitas. Untuk jaringan terdeteksi, kita coba untuk konekkan. Kita masukkan password Sinabi. Tes keyboard. Kita enter. Oke, tes keyboard oke, bisa untuk ngetik. Tes jaringan oke, jaringan terkoneksi. Untuk logo hotspotnya sudah terconnected. Jaringan juga sudah terconnected. Oke, kita tutup. Kita coba untuk tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita coba searching YouTube. Kita move ke gambar. Tes jaringan oke, tes fungsional WiFi card oke, tes browsing oke. Kita tutup.
Untuk tes berikutnya kita testing untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB kita buka lewat File Explorer. Oke, kita tes untuk port Type-C-nya dulu. Untuk tes port Type-C kita menggunakan OTG. Untuk port Type-C-nya kita menggunakan OTG. Kita pasangkan dulu untuk port Type-C-nya. Ya, OTG terpasang, kita colokkan untuk flash disk-nya. Kita pilih ke disk PC dulu, sorry. Oke, untuk USB terbaca, port Type-C oke, kita eject. Ya, tes fungsional port Type-C oke, kita lepaskan. Kemudian tes fungsional port USB utama di mainboard. Pasangkan dulu. Ya. Tes port USB utama di mainboard juga oke, USB terbaca. Kita eject. Tuh, kemudian tes port USB secondary sebelah kanan. Tuh, port USB sebelah kanan juga oke. Tes fungsional port USB oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging untuk cek persentase penambahan dari tes charging. Baterai naik di 54%, 59 menit untuk full charge. Tes charging oke, ada kenaikan. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 56%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Mobo Asus E203 dengan prosesor Intel Celeron N4000, RAM internal 2GB, tertes oke, Mobo siap kirim.